Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Cinta Amanda dengan NIM 4342511070 dengan kelas TRPL 2C Malam. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan soal praktikum ATS mata kuliah pemrograman basis data. Nah, pada video kali ini juga saya akan mengerjakan 3 soal utama, yaitu saya akan melaksanakan atau melakukan pengerjaan soal yaitu pembuatan normalisasi dalam database, lalu juga soal kedua saya akan membuat operasi SQL untuk insert, delete, dan select. Lalu yang terakhir saya akan melakukan pembuatan trigger teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam soalnya. Pada soal pertama, kita diminta untuk menganalisis dokumen faktur pembelian barang dari VT Revanda Jaya di mana terdapat dua faktur yang berbeda. Nah, sebelum kita melakukan pengerjaan soal ini, ada baiknya kita bisa lihat perintah-perintah yang sudah disediakan, di mana kita disuruh membuat tabel UNF, lalu lakukan proses 1NF dan 3NF, lalu menunjukkan relasi tabel, lalu juga kita melakukan penerapan SQL, dan yang terakhir kita lakukan operasi DDL dan DML, di mana kita diwajibkan untuk mengisi data DML-nya itu minimal 5 record. Nah, langsung aja kita kerjakan untuk soal pertama, yaitu membuat tabel UNF. Nah, teman-teman tahu nggak sih tabel UNF itu apa? Jadi, UNF itu adalah tabel mentah yang kita baca langsung dari dokumen aslinya, jadi kayak belum ada pemisah apapun. Nah, secara kasarnya itu bisa kita bilang, jadi data dari dokumen asli ini, yang terdapat pada dokumen ini, itu dijadikan dalam satu tabel yang utuh. Setelah saya analisis dari data-data pada dokumen faktur pembelian barang ini, dalam satu tabel ini terdapat 11 atribut yang udah saya analisis. Nah, untuk datanya itu terdapat pada Word ini. Nah, ada nomor faktur, tanggal faktur, jatuh tempo, kode supplier, hingga total faktur. Nah, ini terdapat dari data-data yang udah disediakan tadi. Nah, untuk row kedua ini adalah recordnya ya teman-teman. Jadi untuk record selanjutnya kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan data yang sudah disediakan. Jadi saya akan skip untuk mengisi record terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah lengkap semua dari atribut-atribut yang udah saya tulis di sini. Lalu juga untuk row record maksudnya recordnya sudah lengkap semua dan sudah sesuai dengan data yang telah disediakan ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaan tabel unnormalized form ini sudah sesuai dengan data dan kita siap untuk melanjutkan pengerjaan tahap normalisasi yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke normalisasi ke 1NF. Nah, syarat 1NF ini, setiap kolom harus atomik. Nah, atomik itu apa sih teman-teman? Nah, atomik ini adalah satu nilai per sel dan tidak boleh ada repeating group. Data kita ini sebenarnya sudah atomik teman-teman. Jadi bentuk 1NF nanti akan mirip seperti UNF. Tapi kita harus tentukan dulu primary key-nya. Nah, primary key yang akan digunakan nanti di 1NF ini adalah primary key composite, yaitu gabungan dari nomor faktur dan kode barang. Nah, kenapa sih di 1NF nanti primary key-nya composite, dan kenapa composite itu cuma gabungan dari nomor faktur dan kode barang? Dikarenakan satu faktur nanti bisa mempunyai banyak barang. Nah, langsung aja saya akan membuat tabelnya. Ini adalah hasil dari 1NF kita, di mana seperti yang saya bilang tadi, primary key-nya itu akan composite, di mana primary key composite-nya itu ada di nomor faktur dan juga di kode barang. Nah, ini sekarang tinggal pengisian record. Oke teman-teman, sekarang recordannya sudah saya isi, di mana ini sudah sesuai dengan data yang telah disediakan pada dokumen ini teman-teman. Jadi, untuk hasil tabel 1NF sudah selesai sampai di sini. Oke, kita lanjut ke normalisasi 2NF, yang dimana syaratnya itu sudah terjadi normalisasi 1NF dan juga tidak ada partial dependency. Nah, teman-teman tahu nggak partial dependency itu apa? Nah, partial dependency ini artinya ada kolom yang hanya bergantung pada sebagian dari primary key composite. Nah, kita harus analisis dulu nih dari tabel 1NF sebelumnya. Nah, untuk nama supplier, lalu untuk tanggal faktur dan jatuh tempo, ini hanya bergantung ke
pada nomor faktur. Jadi ini disebut sebagai partial dependency dan ini tuh harus dipisah teman-teman. Lalu untuk nama barang dan harga ini bergantung pada kode barang, disebut juga partial dependency dan ini harus dipisah. Dan yang terakhir ada quantity dan juga jumlah. Ini bergantung pada keduanya malahan. Jadi dia bergantung pada nomor faktur dan juga kode barang. Nah, ini juga termasuk partial dependency dan juga harus dipisah. Jadi, pada 2NF ini akan dipecah menjadi 3 tabel guys. Jadi, ada tabel faktur, ada tabel barang, dan tabel detail faktur. Baik teman-teman, sudah selesailah untuk normalisasi 2NF kita, di mana ini sudah ada untuk tabel faktur, tabel barang, dan tabel detail faktur. Dan juga sudah sesuai ya teman-teman, untuk rekordannya sudah sesuai dengan penempatannya. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa lanjut untuk mengerjakan normalisasi tahap 3. Oke, yang terakhir yaitu normalisasi 3NF. Nah, syaratnya itu sudah melalui tahap dari normalisasi 2NF dan juga tidak ada transitive dependency. Nah, transitive dependency itu apa? Transitive dependency artinya kolom non-key bergantung ke kolom non-key lain. Nah, kita cek dulu nih teman-teman, tabel faktur. Nah, nama supplier bergantung ke kode supplier, bukan ke nomor fakturnya langsung. Nah, jadi ini disebut sebagai transitive dependency. Jadi solusinya itu kita harus memisahkan supplier ke tabelnya tersendiri. Nah, jadi nanti tabel supplier itu memiliki dua atribut, yaitu kode supplier dan nama supplier. Nah, jadinya untuk 3NF ini hasil pemecahan tabelnya akan seperti ini. Terdapat 4 tabel utama, ada tabel supplier, ada tabel faktur, ada tabel barang, dan juga ada tabel detail faktur. Nah, selesailah normalisasi 3NF kita. Sekarang kita bisa lanjutkan untuk mengerjakan instruksi selanjutnya. Oke, karena tahap normalisasi yang ketiga sudah selesai, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang telah diperoleh. Nah, kita kembali ke tabel ini teman-teman. Jadi, relasinya ini akan seperti ini teman-teman. Nah, dari tabel supplier ini akan berelasi ke tabel faktur. Jadi itu one to many. Jadi satu supplier itu bisa punya banyak faktur. Lalu lanjut yang kedua, nanti tabel faktur ini akan berelasi ke tabel detail faktur. Dikarenakan apa? Itu nanti dia jadinya one to many teman-teman. Jadi satu faktur bisa punya banyak detail faktur. Nah, dan yang terakhir untuk penjelasan relasinya itu dari barang ke detail. Nah, itu relasinya itu nanti one to many teman-teman. Jadi satu barang bisa muncul di banyak detail. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan dari relasi ya, dari relasi tabel yang sudah kita buat. Perintah soal berikutnya, di mana untuk D dan E lakukan penerapan dan SQL pada normalisasi sebelumnya dan lakukan operasi DTL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Oke, baik kita langsung aja masuk ke PHP Admin, kita buat dulu database-nya. Saya akan membuat database-nya dengan nama create database db ats. Peralihan kita gunakan use db ats ats praktikum. Satu lalu kita jalankan. Nah, ini tandanya database-nya sudah terbuat dan sudah siap digunakan ya teman-teman. Jadi kita bisa cari di sini db. Nah, di sini letaknya teman-teman. Nah, ini udah terbuat ya. Lalu kita langsung aja akan membuat tabel supplier. Jadi create tabel supplier. Baru gini.
no, lalu jangan lupa ya guys, primary key-nya, primary key, lalu kita sebut cek. Perhatikan juga ya guys penulisan untuk SQL-nya, primary key. Kita tulis siapa? Primary key, KD supplier. Nah, baru kita kasih buka kurung lagi, baru tutup. Nah, baru kita jalankan. Nah, ini tandanya sudah terbuat ya guys, sudah tercreate tabelnya. Itu bisa kita cek dari sini. Nah, ini tandanya sudah terbuat ya guys, tabel supplier. Jadi tinggal kita melanjutkan aja untuk tabel berikutnya, yaitu tabel faktur, tabel barang, dan tabel detail faktur. Nah, untuk ketiga tabel itu akan saya skip karena saya tadi sudah memberikan contoh bagaimana cara kita membuat tabel supplier. Baik teman-teman, ini adalah beberapa tabel yang sudah kita buat tadi di Word. Sudah masuk semua di PHP My Admin nih teman-teman. Ada tabel supplier, faktur, detail faktur, dan juga barang. Nah, sekarang kita lanjut untuk DML, yaitu kita insert data untuk dimasukkan ke dalam keempat tabel ini. Jadi kita akan insert dulu untuk tabel supplier. Jadi untuk petunjuknya di mana minimal 5 record data untuk DML. Jadi DML-nya harus ada 5 record. Jadi kita buat seperti ini teman-teman. Jadi kita tulis insert into nama tabelnya teman-teman, supplier. Nah, values. Nah, baru kita masukin guys, kita mau nulis apa. Nah, kalau saya akan buat seperti ini. Misal G01 petik, koma, petik, lalu namanya Gobel Nustra. Nah, ini sudah selesai petik, terus kita tutup, koma lagi, baru kita di bawah. Nah, ini buka kurung lagi, petik S02. Nah, petik, koma, petik. Terus kita buat Hitachi, petik, tutup, koma. Petik S03, petik, koma, petik. Pokoknya kita tulis recordnya itu sampai 5 ya teman-teman. Sharp Indonesia, misal Indonesia petik, petik. Nah, baru kita buat lagi S04, petik, koma, petik. Panasonic, misal Panasonic petik. Nah, dan yang terakhir ini S05, petik, S05, petik, koma, petik, Panasonic. Baru kita tulisnya LG, Electronics, petik, tutup. Baru kita kasih petik 2. Nah, ini sampai 5 record ya teman-teman. Nah, ini sudah benar. Itu bisa teman-teman cek di tabel supplier. Nah, kalau udah masuk recordannya akan terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, untuk tabel selanjutnya saya akan masukkan dulu dan akan saya skip videonya karena tadi sudah saya berikan bagaimana cara menulis DML dengan 5 record. Oke, saya skip dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk recordan pada tabel supplier udah masuk, lalu untuk tabel faktur udah masuk ya teman-teman, lalu lanjut untuk detail faktur juga udah masuk, udah 5, dan yang terakhir tabel barang udah masuk ya teman-teman. Jadi sudah pas seperti pada perintah yang dimana kita disuruh untuk mengisi recordnya sebanyak 5 data. Jadi untuk soal pertama sudah selesai teman-teman. Nah, kita bisa cek juga teman-teman bagaimana cara ceknya. Jadi teman-teman bisa cek seperti ini. Nah, ntar kita buka SQL. Caranya select all from. Nah, tabel mana yang mau teman-teman lihat? Jadi kita bisa tulis di SQL-nya tanpa harus nekan-nekan kayak tadi. Misal saya mau tulisnya barang, baru petik 2, baru udah kirim. Nah, itu langsung muncul teman-teman. Nah, ini berlaku ke seluruh tabel ya teman-teman untuk penulisan SQL. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau join untuk melihat data lengkap faktur? Jadi caranya kita buka dulu SQL-nya, terus kita select di sini f dot no faktur, koma f dot tanggal faktur, koma s dot kd supplier, koma s titik nama supplier, koma kode b kode barang, koma b nama barang, koma lalu lanjut lagi tadi itu di KTY, koma b dot harga, lalu d jumlah, koma baru f total,
supplier. Nanti jangan lupa guys, dengan lalu supplier, kode suppliernya langsung di lalu jangan lupa join lagi. Nah, join, lalu detail faktur di barang-barang on no faktur sama dengan d no detail no underscore faktur. Lalu di bawahnya join lagi, join barang faktur barang on d kode barang sama dengan b.kd barang. Nah, ini maaf salah barang. Nah, misalnya guys, kemudian ini nah kirim. Nah, ini sudah terlihat ya guys, udah langsung tergabung semuanya di faktur. Ada nomor faktur, ada tanggal faktur, KD supplier, nama supplier, kode barang, hingga jatuh tempo. Ini semua sudah masuk ya guys. Baik, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Setelah kita mengerjakan soal pertama, kita lanjut untuk melakukan instruksi soal kedua, di mana pada soal kedua ini kita diminta untuk membuat database dan tabel pegawai, dan juga kita melakukan operasinya dalam bentuk SQL di PHP Admin. Nah, untuk perintah-perintah SQL-nya, kita disuruh untuk membuat semua kolom dari tabel pegawai, lalu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai, lalu kolom nama dan alamat yang berawalan F, lalu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N, lalu kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000, lalu kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya, lalu ada kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000, dan yang terakhir ada gaji max, min, rata-rata dari tabel pegawai. Nah, itu adalah beberapa perintah SQL yang harus kita tampilkan. Sekarang kita lanjut aja masuk ke database-nya. Kita buat dulu basis datanya. Yang pertama kita buat dulu database-nya, create database db ats pratikum pbd no 2, lalu kita langsung aja kita gunakan use db ini, kita buat sekali kita gunakan guys. Nah, lalu kita jalankan. Nah, ini tandanya udah berhasil teman-teman. Bentar, kita gini, kita ke db. Nah, ini yang nomor 2 nya. Lanjut aja kita ke SQL nya. Perintah yang pertama, kita harus bikin dulu tabel pegawai, nama pegawai ini, lalu kita masukkan data-datanya. Pertama kita buat dulu create tabel pegawai ID IMT not 0, lalu koma, nama, varchar-nya itu ada 20, dapat not 0, koma, lalu ada alamat itu varchar juga dengan dengannya 20 juga, dan not 0, koma, lalu gajinya kita buat IMT. IMT-nya kita buat 2 ya, karena juga gajinya kita lihat tinggal sedikit, lalu primary key nya untuk ID. Nah, baru kita langsung tutup dan kasih tidur. Nah, lalu kita jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk membuat tabel pegawainya sudah masuk di database. Lanjut kita insert, kita tambahkan data ini guys, untuk data ID-nya, nama, alamat, dan gajinya. Ini harus dimasukin semua. Yaudah, kita langsung masukin. Jadi tulisannya seperti ini, insert into nama tabelnya pegawai, lalu values 100, values, petik 100, koma 100 karena ini ID, ini nggak usah pakai petik. Arif, petik, koma, petik, Surabaya, petik, koma, terus rai 10.000, 1, 2, 3, 4. Nah, ditutup gini. Nah, ini akan kita lanjutin ke record setelahnya ya guys. Oke teman-teman, ini adalah lanjutan record yang sesuai dengan data yang sudah dilampirkan. Jadi tinggal kita jalankan saja. Nah, ini tandanya udah masuk ya teman-teman di tabel pegawai. Kita bisa cek, tekan ini. Nah, ini semuanya recordannya sudah masuk dan sudah sesuai dengan data ini, data pada dokumen ini.
Udah sama semua ya guys. Lalu lanjut, ini kita untuk hapuslah record dengan ID 100. Jadi caranya kan kita sudah masuk nih, tabel pegawai. Caranya masuk ke SQL. Jadi kita tulis gini, SQL delete from. Nah, tulis nama tabelnya, pegawai. Nah, terus ID tadi kan katanya di ID 100, jadi kita tulis dulu where ID sama dengan 100. Nah, jangan lupa ini dikasih tanda petik 2 gini, lalu jalankan. Nah, ini udah ada nih. Anda yakin akan menjalankan, kita tekan OK. Nah, ini tandanya udah kehapus nih. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, udah tidak ada 100. Cuman ada 101 hingga 108. Jadi, udah kehapus ya. Lalu, di nomor 5-nya update data untuk ID 101 dan 102 dan sebagainya. Nah, kita harus update untuk ID 101 dan 2 seperti ini. Harus sesuai dari ID, nama, alamat, dan gaji. Oke, berarti caranya kita masuk lagi ke tabel pegawai, ke SQL. Nah, kita langsung tulis update nama tabelnya pegawai, kita set dulu, lalu nama sama dengan, nah tadi namanya siapa? Tadi namanya Naila, kayak tadi kita bikin namanya Naila, koma, terus alamatnya tadi di mana? Alamatnya sama dengan di Surabaya dan gajinya 10.000. Nah, alamat Surabaya, gaji 10.000. Lalu update pegawai. Jangan lupa tambahin ini guys, petik 2 itu selalu diiniin. Jangan lupa tulis dulu where kayak tadi ID sama dengan 101. Nah, untuk yang ini sama, set nama sama dengan petik. Nah, namanya tadi itu Raffi Semarang 14.000. Raffi, koma, alamat sama dengan petik Semarang, petik, koma, petik, gaji sama dengan petik 14 tuh warga 14.000. Where ID sama dengan 102. Nah, ini udah sesuai ya guys, udah sesuai. Nah, tinggal kita jalankan saja, kita kirim. Nah, ini tandanya sudah terupdate ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat. Nah, sudah terupdate dari 101 Naila Surabaya 10.000, 102 Raffi Semarang 14.000. Nah, jadi sudah berhasil kita untuk mengupdate data dari ID 101 dan 102. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan perintah berikut untuk menampilkan dari perintah A hingga H. Jadi kita lakukan bersama-sama. Yang pertama sama kolom dari tabel pegawai. Ya, jadi kita masuk dulu ke sini ke SQL. Caranya untuk yang A itu kita tinggal tulis select all from pegawai, jangan lupa petik. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, sekarang sudah menampilkan seluruh data pegawai dari ID, nama, alamat, gaji, dan ini lengkap semua. Nah, untuk yang A sudah aman. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu kolom nama gaji dari tabel pegawai. Nah, ini kolom nama dari gaji pegawai. Nah, caranya gimana? Jadi, kita buka SQL dulu. Jadi caranya, select nama gaji from pegawai, jangan lupa petik 2. Nah, ini langsung kita jalankan. Nah, sudah terlihat cuma nama dan gaji saja. Nah, udah jelas ya teman-teman, dan sudah sesuai dengan perintah kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Sekarang kita lanjut untuk kolom nama dan alamat yang mempunyai
nama dengan awalan huruf F. Jadi kita lanjut, kita hapus. Jadi tulisannya gini caranya, select nama, koma, alamat. Nah, jangan lupa tulis from, tulis juga nama tabelnya. From pegawai, kita tulis di mana? Where. Nama, like. Jangan lupa, ini penting banget, like. Terus kita tulis petik F 100, kok 100%-nya mana nih? Nah, persen, F persen, petik, jangan lupa petik. Nah, titik 2. Nah, ini jangan lupa kita jalankan. Nah, sudah terlihat nama yang berawalan dari huruf F, dan namanya Fikri dan Faris, dan alamatnya sudah tercantum, di mana Fikri di Madiun dan Faris di Malang. Jadi sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita lanjut di kolom nama dan alamat yang mempunyai huruf N, akhiran N. Oke. Sama juga, tapi caranya juga sama, cuman kita tinggal ubah huruf F jadi N aja. Jadi maaf, ini kayak ketekan. Oke, select nama, alamat, from, jangan lupa nama tabelnya, pegawai, where ini juga penting nih, where, nama, like, petik. Nah, ini yang membedakan, persennya di depan, dan huruf, jangan lupa ganti hurufnya, petik, terus titik 2 deh. Nah, sudah itu kita lanjut kirim. Nah, sekarang udah ketahuan nih siapa yang nama pegawainya huruf N-nya di belakang. Nah, ternyata ada Ivan dan Zakiuddin dengan alamat di Kediri dan Surabaya, dan ini sudah benar ya guys. Nah, sekarang kita lanjut perintah selanjutnya. Nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Di atas 15.000 ya. Nah, tinggal kita menggunakan select. Kita tulis nama, terus kita buat gaji, from, jangan lupa tulis nama tabel pegawai, where. Nah, ini terus guys, gaji, nah di atas 15 tuh wagar 15.000, petik 2, baru kita jalankan. Siapa sih yang gajinya di atas 15.000? Nah, ternyata ada 4 orang guys, namanya Faris, Sigit, Ivan, dan Zakiuddin dengan gajinya di atas 15.000. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman, sesuai dengan perintah. Jadi kita sekarang lanjut, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Nah, kita tinggal ubah, ini select nama, gaji, alamat, gaji, from, nama tabel jangan sampai lupa, pegawai, where, gaji di atas 13.000. Nah, ini yang membedakan, ditambah kata N. Nah, karena kita tadi kan mau mencari sekalian alamatnya, alamat yang hanya di alamat Surabaya. Alamat sama dengan petik Surabaya, petik titik 2, kita jalankan. Nah, ini Sigit dan Zakiuddin beralamat di Surabaya dengan gaji di atas 13.000. Nah, mereka berdua, dan sudah sesuai ya teman-teman, sesuai perintah. Sekarang kita lanjut kolom nama gaji dengan range gaji di antara 15 dan 20 sampai 20.000. Nah, ini di antara. Jadi rumusnya select, perintahnya pakai select aja teman-teman. Select nama, gaji, from, jangan lupa, nama tabel jangan sampai lupa, pegawai, nah ini where, gaji. Nah, di antara tadi di mana? 15.000, di antara 15.000 dan 20.000. Nah, berarti between kita pakai. Nah, between 15.000 and 20.000.
Nah, jangan lupa petik titik 2-nya. Kirim. Nah, ketahuan guys, ada 4 orang. Ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Ini di antara 15.000 hingga 20.000. Oke, ini sudah sesuai. Lalu kita mencari gaji max, min, rata-rata dari tabel pegawai. Nah, rumusnya tetap menggunakan select, cuman kita tinggal ubah max gaji as gaji maksimum, koma, min gaji as gaji minimum, koma, minimum, koma, AFG gaji as gaji rata. Nah, jangan lupa ini tulis from dari mana? Dari tabel apa? Pegawai. Nah, titik dua jangan lupa. Dan ini adalah rumusnya teman-teman untuk mencari max, min, dan rata-rata. Nah, ini tinggal kita jalankan. Dah, sudah selesai. Untuk gaji maksimumnya itu ada 21.000 dan gaji minimumnya di 10.000 dan gaji rata-ratanya di 15.000 lebih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, untuk perintah SQL pada soal kedua sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut soal ketiga, yaitu kita harus lihat instruksinya teman-teman, di mana kita akan membuat sebuah trigger. Jadi trigger itu apa sih teman-teman? Jadi trigger itu adalah perintah SQL yang berjalan otomatis ketika suatu event itu pada sebuah tabel seperti insert, update, ataupun delete. Nah, langsung aja kita lihat perintah yang pertama kali atau instruksinya pertama kali, yaitu kita disuruh membuat database dengan nama dbats pratikum pbd 03. Lalu kita disuruh membuat tabel nama barang seperti pada data yang sudah disediakan, lalu kita membuat tabel detail pembelian, lalu yang terakhir kita membuat skema triggernya teman-teman. Jadi yang dimana itu nanti triggernya ini ada jumlah stok barang secara otomatis. Lalu kita lakukan 4 perintah atau 4 instruksi untuk membuat skema dari triggernya. Baik, langsung aja kita buat untuk skema triggernya. Kita langsung masuk aja ke php-admin untuk membuat database-nya. Oke, db ats pratikum 03. Kita buat di sini database baru. Kita buka SQL. Nah, ini kita langsung aja teman-teman dbats. Nah, kita buat seperti biasa create database db nomor 3. Jangan lupa titik 2, lalu kita use db-nya. Nah, 03. Nah, jangan lupa teman-teman kita harus ikuti perintah-perintah yang ada pada data yang sudah disediakan. Lalu kalau sudah, kita ketik jalan kirim. Nah, ini teman-teman udah terbuat ya. Kita bisa cek di sini dari db ats. Nah, ini sudah terbuat ya, db ats pratikum pbd nomor 3. Lalu perintah yang selanjutnya kita disuruh membuat tabel barang, lalu tabel detail pembelian. Nah, langsung aja kita buka ke SQL, kita buat create tabel barang, create table barang. Udah kita create, jangan lupa kita kasih petik 2 dulu. Sudah itu bukan petik 2 teman-teman, tapi buka kurung, maaf. Lalu jangan lupa kita buat kode barangnya, kode barang. Kita buat varchar. Kita tulis saja sekitar 6. Lalu kita buat 0. Jangan lupa tulis koma. Lalu di bawahnya kita tulis nama dengan varchar. Kita buat 20. Lalu koma, harga belinya, harga
harga beli INT 9, kita kasih 9 aja. Baru ada di harga jual dan jumlah. Harga jual, kita buat juga INT-nya sekitar 9 juga, koma, lalu harga jual jumlah, kita buat INT-nya 3 aja, 3. Baru jangan lupa petik. Nah, jangan lupa kita buat primary key. Primary key-nya itu yaitu KD barang ya teman-teman. KD atau kode barang. Jangan lupa tutup kurung, kita tutup kurung lagi. Jangan lupa titik 2. Nah, ini untuk SQL pembuatan tabel barang ya teman-teman. Lalu langsung aja kita jalankan atau kita kirim. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman. Untuk tabel barang kita bisa lihat di database Pratikum DB atas Pratikum PWD nomor 3. Ini sudah ada tabel barang. Lalu lanjut aja kita buat untuk insert data dari tabel barang yang kita langsung buat ya, insert. Kita langsung aja ke SQL. Jangan lupa kita tulis insert into nih. Ini adalah SQL-nya. Tulis nama dari tabelnya. Jangan lupa tekan values. Lalu kita isi. Kita enter. Nah, jadi semua ini kita akan masukkan ke dalam sini teman-teman. Jadi ya udah kita buat dari awal. Petik jangan lupa pen 001. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, skip aja, saya langsung isi aja ya recordannya. Oke, langsung skip. Nah, oke teman-teman, ini udah saya isi yaitu untuk record sesuai dengan dari tabel ini. Ada kode barangnya, recordannya, nama, harga beli, harga jual, dan jumlahnya. Jadi kita tinggal jalankan aja, kita kirim. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman nih. 2 baris baru aja kita tambahkan di dalam tabel barang. Nah, kita bisa cek. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman recordannya. Lalu untuk perintah yang selanjutnya itu kita membuat tabel detail pembelian. Oke, ini mungkin langsung aja saya buat di dalam ini. Langsung saya skip dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah terbuat yaitu untuk tabel detail pembelian. Kita bisa cek di sini. Nah, ini untuk barang tadi udah ada hasil recordannya. Lalu ini untuk detail pembelian yang sudah ada kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Dan ini belum ada record. Nah, jadi sudah selesai teman-teman untuk pembuatan tabel pertama dan kedua. Lalu juga kita juga udah memasukkan insert untuk data tabel barang. Selanjutnya kita masuk ke skema trigger untuk jumlah stok barang otomatis. Jadi kita harus membuat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Nah, jadi kita tinggal membuat si delimiter ini sampai akhir. Kita masukkan ke dalam SQL. Jadi kita tinggal salin aja teman-teman. Kita buka SQL, kita salin. Itu pertama tadi delimiter. Oke, langsung saya skip aja biar langsung. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah membuat untuk skema triggernya, sudah sesuai dengan data pada dokumen ini, dan ini juga sekarang tinggal kita jalankan. Oke, ini sudah terbuat ya teman-teman untuk triggernya. Jadi kita bisa lihat sudah terbuat. Lanjut aja kita ikuti instruksinya, dimana kita harus melakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Nah, jadi kita langsung aja buka ke SQL. Insert pertama ya, jadi kita pertama kali itu membuat insert into detail pembelian. Jangan lupa tulis values-nya, petiknya jangan lupa ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Insert. Oh, apaan kesini kok ada merah nih, insert. Nah, petik LST001 petik, koma 2000, koma 2200, koma 5, koma petik. Jangan lupa kita tulisnya sebagai admin, baru kita tutup kurung, jangan lupa ini. Nah, ini untuk penambahan data ke tabel detail pembelian. Nah, ini ada SQL-nya teman-teman. Nah, langsung aja kita kirim. Kita kirim. Oh iya. Oke, ini sudah ya teman-teman, sudah kita melakukan penambahan. Kita bisa lihat ke sini. Nah, ini sudah langsung
isi ya teman-teman, record untuk tabel detail pembelian. Jadi ini ada kode barangnya sudah terisi, harga belinya sudah terisi, lalu harga jualnya juga sudah terisi, jumlahnya ada 5 dan operatornya yaitu admin. Oke, sudah. Lalu kita lanjut untuk instruksi kedua. Lihat jumlah barang LT LST001 sekarang. Nah, gimana cara lihatnya? Kita langsung buka aja SQL. Lalu kita bisa ketikkan select. Aduh, maaf. Kita batalkan. SQL. Kita tulis select. Kita pembelian. SQL. Select KD barang, nama, jumlah, jangan lupa from, dan nama tabelnya jangan lupa buat barang. Dari tabel barang, where KD barang. Nah, ini jangan lupa sama dengan petik LST001 petik. Jangan lupa dikasih titik 2 LST001. Nah, ini teman-teman bisa aja langsung klik jalankan, kita tulis kirim. Nah, ini langsung terlihat ya teman-teman, sudah menampilkan kode barang, nama, dan jumlahnya di kode LST001. Jadi namanya itu ada lemsetan dan jumlahnya ada 5 teman-teman. Kita lanjut ke soal ketiga atau instruksi ketiga, yaitu kita disuruh melakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10, lalu berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi kita langsung masuk aja ke SQL-nya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke SQL-nya. Jadi itu teman-teman bisa buat insert into detail pembelian, lalu tekan values. Jangan lupa buat petik LST001 petik koma 2000 2200 10 koma admin petik tutup kurung. Jangan lupa. Oke, untuk instruksi ketiga akan kita tulis seperti ini, insert into detail pembelian, lalu ada values-nya, ada LST001, ada 2000, 2200, 10, dan juga admin. Karena tadi yang untuk jumlahnya itu kita buat 5 ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat 10, lalu langsung aja kita jalankan. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Langsung aja kita lihat dari sini. Nah, ini sudah ada penambahan yaitu LST001, yaitu dengan jumlahnya 10 dan operatornya admin ya teman-teman. Jadi jumlahnya menambah jadi 10. Lalu kita masuk lagi ke SQL-nya. Atau bisa kita tulis seperti ini teman-teman untuk melihatnya. Menggunakan dengan cara select KD barang, nama, jumlah, from, barang, where KD barang sama dengan LST001 petik, jangan lupa kita kasih titik 2. Jangan lupa ya teman-teman, kasih titik 2. Lalu kita jalankan, kirim. Nah, bisa aja kita langsung menampilkannya seperti ini teman-teman, tanpa harus kita tekan satu-satu. Kita buka dulu tabel detail barangnya. Nah, kita bisa menggunakan SQL seperti ini teman-teman. Jadi sudah selesai teman-teman. Jadi jumlahnya ini ada 15. Nah, kita bisa aja langsung lihat untuk data akhirnya. Jadi kita bisa buat select all from barang. Nah, ini ada data akhirnya. Lalu kita untuk mencari lagi data akhir dari detail barang. Jadi select all from detail pembelian. Nah, langsung kita kirim. Nah, ini adalah data akhir ya teman-teman. Jadi sekian untuk penjelasan dari trigger. Sekian dan terima kasih.